Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah minggu ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, tentu dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Sekarang kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu yang menjadi andalan serta menuntun kami, mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadat ini, kami memperoleh pembaharuan dan penguatan kembali. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita berikutnya. Kita bernyanyi, Aku Jalan Kebenaran dan Kehidupan, sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama bernyanyi, Aku Jalan Kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan titah yang ke-6 yang akan dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Shalom, selamat minggu. Kenalkan, nama saya Claudia Christina Sirait. Saya dari sektor 6. Hari ini saya akan membacakan titah ke-6. Titah ke-6, jangan membunuh. Terima kasih, shalom. Amin. Riap Mahita Mangindo.
Ham Tuhan naibata, sai pargogoi hamma au mangkor jahon titamu ai. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang semua anak raja? Ya tentu, aku anak raja, kamu anak raja. Sesuai dengan lagu kita minggu ini, aku anak raja. Mari kita sama-sama bernyanyi, bangkit berdiri. Saatnya kita mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Nama saya Melati Manuel Damanik dari Sektor 6. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, adik-adik, demikianlah ayat hafalan kita minggu ini. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Mari kita sambut firman Tuhan minggu ini melalui lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, buka hatinya, buka Alkitabnya, buka telinganya. Kita dengar firman Tuhan sambil bernyanyi Roh Kudus yang manis. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, buat kami menikmati hadirat-Mu, agar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, agar anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu menjadi anak yang setia, taat pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik terkasih, boleh kita sama-sama membacanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu namanya adalah Yosia. Yosia adalah menjadi raja pada umur 8 tahun pada kerajaan Israel di Yerusalem. Adik-adik, apakah di usia anak-anak pada masa 8 tahun, apakah dia mampu menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar? Baiklah, kita lihat adik-adik. Kita lihat dulu latar belakang. Siapakah yang menjadi kakek Yosia? Kakeknya adalah Raja Manase. Raja Manase terkenal jahat. Dia tidak menghiraukan perintah Tuhan. Malahan dia membuat banyak patung, membuat rumah ibadah untuk menyembahan berhala. Adik-adik, kakek Yosia selama 55 tahun memimpin bangsa Israel. Pada usia Yosia 6 tahun, dia masih melihat bagaimana kakeknya Manase memimpin bangsa itu dengan membawa seluruh bangsa itu, menyesatkan bangsa itu untuk menyembah berhala. Dia mendirikan penyembahan berhala, membuat patung-patung buat tangan manusia. Bangsa Israel diajak untuk menyembah patung itu. Manase, kakek daripada Yosia, tidak pernah benar di hadapan Allah. Dia sangat jahat. Malahan dia mengorbankan anaknya untuk memberi persembahan kepada patung dewa Baal. Sesudah umurnya Yosia pada 6 tahun, kakeknya Manase meninggal.
Tapi adik-adik sebelum meninggal, dia sempat bertobat. Dia sempat bertobat menyesali perbuatannya kepada Allah. Adik-adik, setelah Raja Manase meninggal, anaknya, ayah daripada Yosia, diangkat menjadi raja. Itu namanya Raja Amon. Raja Amon lebih jahat lagi dari Raja Manase, adik-adik. Dia lebih jahat lagi dan dia mengajak seluruh rakyat Israel itu yang di Yerusalem untuk menyembah patung berhala. Lebih jahat lagi. Tapi umur Raja Amon hanya 2 tahun, adik-adik. Kalau umur Raja Amon 2 tahun, pada saat itu umur Yosia berapa tahun, adik-adik? Ia 8 tahun. Sesudah Raja Amon meninggal, Yosia diangkat menjadi raja. Baiklah adik-adik, Yosia rupanya tidak sama dengan kakek dan ayahnya yang jahat. Dia rupanya dari kecil dididik oleh ibunya Yedida mengenal Allah. Dia diajari melakukan perintah Tuhan. Dia diajari berdoa. Dia diajari mengenal Tuhan bangsa Israel. Dia diajari bahwa Allah yang sebenarnya adalah Allah bangsa Israel yang memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Tetapi sayangnya adik-adik, kakeknya dan ayahnya jahat. Mereka menyembah berhala. Tetapi Yosia yang umurnya masih kecil diberkati Tuhan. Dia mempunyai tekad dan dia bisa memimpin bangsa itu. Malah dia membuat perubahan rohani pada bangsa Israel. Bukan tidak sulit adik-adik, yang sudah 55 tahun lebih bangsa Israel menyembah berhala. Tetapi Yosia walaupun berumur 8 tahun menjadi raja, tapi dia mempunyai tekad dan dia melakukan yang benar di hadapan Allah. Karena dari kecil dia diajari ibunya yang taat kepada Allah. Luar biasa adik-adik. Yosia berusaha untuk mengembalikan kepercayaan bangsa Israel kepada Allah yang sebenarnya, yaitu Allah Bapa. Dengan keberaniannya, walaupun dia kecil, Yosia berani menghancurkan rumah-rumah ibadah buatan kakeknya untuk penyembahan berhala. Patung-patung yang dibuat oleh kakeknya dan ayahnya Amon, dia berani menghancurkannya dan mendirikan rumah ibadah untuk menyembah Allah Bapa. Adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu Yosia semakin besar, dia dipercaya oleh Allah, tetap tidak ada bercacat, dia kudus, dia melakukan hal benar di hadapan Allah. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, ia berbuat benar. Allah memberkati Yosia menjadi raja selama 31 tahun. Dia merubah bangsa Israel yang biasanya menyembah berhala, tetapi dia sudah membuat tempat ibadah untuk menyembah Allah. Begitu luar biasanya Yosia. Lewat firman Tuhan hari ini adik-adik, kita boleh belajar menentukan pilihan sama seperti Yosia, untuk berani menentukan sikap benar di hadapan Allah.
dengan membiasakan diri mulai dari kecil berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, sehingga kita memiliki karakter seperti Yosia, hidup benar di hadapan Allah. Dengan hidup benar di hadapan Allah, hidup jujur, bertanggung jawab seperti Yosia, sabar, dan tidak terpengaruh dengan sikap-sikap di sekelilingnya, di sikap-sikap orang-orang yang jahat, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita harus juga berani membawa keluarga, teman kita untuk benar di hadapan Allah, sehingga kita bisa menjadi teladan buat teman-teman kita, buat orang lain. Hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kita tetap untuk percaya kepada Allah Bapa. Kalau begitu adik-adik, marilah kita berusaha seperti Yosia, tetap menyembah Allah dan hidup benar di hadapan Allah dan memiliki kehidupan yang benar. Marilah katakan tidak pada kejahatan, tetapi katakanlah iya pada kebenaran, sehingga kita benar di hadapan Allah, sehingga kita diberkati oleh Allah, sehingga kita disenangi oleh Allah, disenangi orang tua, dan disenangi teman-teman kita. Sekali lagi, katakan tidak pada kejahatan dan katakan iya pada kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi kekuatan dan peneguhan bagi hidup kami. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh belajar dari Yosia yang bisa melakukan tanggung jawab besar karena dia hidup benar di hadapan-Mu dan berani membawa bangsa Israel kembali menyembah-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Kami berdoa buat anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Berkatilah dan menjadi anak yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya hidup kami diberkati dan saudara di sekeliling kami juga terberkati. Berkati kami dengan takut akan Tuhan, sehingga masa depan penuh dengan pengharapan diberkati berkelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu di sini Marhitei Diatei Tupa.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aseto rangganup, sengboi dalanon nami, salakah natursa, dotham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.